dana sama teman-teman kelas kita. Terus kita juga bakal minta dana sama Bu Nur, Bu Sri, Bu Mar, sama Pak Dadang. Dan yang terakhir, kita minta dana sama orang-orang di jalan atau orang terdekat kita. Lalu akhirnya kumpul deh semua uangnya. Jadi gitu ceritanya, Put. Udah dong, jangan nangis lagi. Makasih ya anak-anak. Nenek senang Putri punya teman sebaik kalian. Iya, sama-sama, Nek. Teman-teman, makasih banyak ya. Aku terharu sekali punya teman-teman kayak kalian. Sari, sahabat aku dari kelas 1 SD. Budi, ketua kelas yang sangat bijaksana. Terus Tono, apa yang bisa dibanggain ya? Ih, Putri. Pokoknya makasih banyak ya teman-teman. Berkat kalian, aku sama nenek aku nggak perlu ngejual rumah. Sama-sama, Put. Pokoknya kamu harus cepat sembuh ya, Put, biar kita bisa sekolah bareng lagi. Nek, makasih ya Nek, udah nemenin Putri terus. Apa sih yang enggak buat cucu nenek? Jadi itulah guys cerita aku yang super mendebarkan ini. Dan sekarang aku bakal dioperasi di rumah sakit besar. Doain aku ya guys biar bisa cepet jalan dan menjalani hari-hariku yang berat sebagai murid. Seenggaknya Ayu yakin kalau Bapak masih hidup, Bapak pasti bakal adil sama kedua anaknya. Kurang ajar ya kamu, Ayu. Kamu tahu Bapak kamu meninggal karena kamu. Maksud Ibu? Udah, kamu gak usah tahu apa-apa. Kamu juga gak bakal ngerti. Ibu. Udahlah yuk. Kamu juga yang mancing emosinya Ibu. Ibu jadi marah-marah kan? Kak, tapi maksud aku bukan kayak gitu, Kak. Aku gak tahu kalau bakal kayak gini jadinya. Ya udahlah yuk. Udah terjadi juga. Kamu gak usah susulin Ibu. Biar Ibu tenang dulu. Kak, maksud Ibu ngomong kayak gitu apa tadi, Kak? Kak, tolong kasih tahu aku yang sebenarnya, Kak. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Juni 2015, kamu lahir yuk ke dunia ini. Awalnya kita bahagia saat kamu datang di keluarga kecil ini. Tapi suatu hari kamu mengalami sesak nafas. Ibu sama bapak dengan segera membawa kamu ke rumah sakit karena mereka takut kamu kenapa-napa. Sesampai di rumah sakit, kamu divonis penyakit langka oleh dokter yang merawat kamu. Menurut dokter, kamu mengalami kelainan jantung. Dokter bilang, umur kamu tidak akan lama lagi. Penyakit kamu adalah penyakit yang sangat langka di Indonesia. Dan satu-satunya cara menyelamatkan kamu adalah dengan mendonorkan jantung dari orang lain. Tapi mencari pendonor itu tidak mudah yuk. Hampir mustahil untuk kita mencari orang yang mau mendonorkan jantungnya hanya untuk kamu. Dan saat itu Bapak mengajukan dirinya sendiri untuk menjadi pendonormu. Tapi ibu sangat tidak setuju. Karena itu artinya
Ibu harus siap kehilangan bapak untuk selama-lamanya. Ibu dan bapak berantem hebat, yuk. Sampai akhirnya ibu mengalah. Dan bapak melakukan operasi donor jantungnya untuk kamu. Sampai hari ini, jantung yang berdetak dalam tubuh kamu itu adalah jantung bapak, yuk. Sampai hari ini, jantung yang berdetak di tubuh kamu itu, yuk, adalah jantung bapak. Jadi menurut kakak, ibu mungkin takut keputusan yang bapak ambil adalah keputusan yang salah. Mungkin juga ibu masih belum menerima bapak mengorbankan nyawanya demi kamu. Kamu berusaha lebih sabar ya, yuk, menghadapi ibu. Cobaan ibu lebih berat, yuk. Dia kehilangan orang yang dia sayang demi menyelamatkan nyawamu. Kak, aku gak tahu cerita ini, Kak. Kalau aja aku tahu, aku gak mungkin kayak tadi ke ibu, Kak. Iya, yuk. Sebenarnya kita pengen ngerahasiain ini dari kamu, karena kita takut kamu merasa bersalah. Kak, aku harus minta maaf sama ibu, Kak. Iya, yuk. Nanti ya, kita tunggu ibu tenang dulu. Ibu, Bapak, maafin Ayu. Seperti ini harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, Sus. Kasusnya terlalu parah dan peralatan medis di sini kurang mendukung untuk diadakannya tindakan yang lebih lanjut. Semangat ya, Adik. Kamu pasti sembuh. Putri, cucuku. Nek, Putri sedang dalam pemeriksaan, Nek. Saya mau lihat cucu saya, Putri. Nek, kita tidak diperbolehkan masuk, Nek. Kita tunggu di sini ya, Nek. Putri. Pak dokter. Dok, bagaimana keadaan Putri, Dok? Mohon maaf, kecelakaan yang dialami Putri itu sangat serius sekali, dan dia harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk dioperasi karena peralatan medis di sini kurang memadai. Putri? Ya sudah, Dok. Cepat bawa cucu saya ke rumah sakit tersebut, Dok. Selamatkan cucu saya. Tapi untuk biayanya tidak sedikit. Biayanya bisa mencapai 100 juta rupiah. 100 juta? 100 juta, Dok. Saya nggak punya uang sebanyak itu, Dok. Mohon maaf, tapi operasi ini harus dilakukan dalam waktu 7 hari. Jika kaki Putri tidak dioperasi, kaki Putri harus diamputasi. Amputasi? Apa tidak ada cara lain, Pak Dokter? Tidak ada. Hanya itu cara satu-satunya. Saya izin permisi dulu karena saya harus bertemu pasien yang lain. Dok, bantu cucu saya, Dok. Bantu cucu saya. Nenek yang sabar ya, Nek. Putri. Putri. Putri, cucuku. Nek, Putri nggak usah dioperasi, Nek.
Putri pasti bisa hidup kok dengan satu kaki aja. Kamu harus dioperasi, Ju. Dari kecil hidup kamu sudah susah. Jangan hidup lebih susah lagi, Ju. Nenek masih bisa ngejual rumah kita. Nenek pasti bisa ngumpulin 100 juta, Ju. Putri nggak mau, Nek. Nanti kita tinggal di mana? Putri nggak mau ngeliat nenek hidup susah. Maafin nenek, Jo. Maafin nenek karena anggap berguna. Maafin nenek karena miskin. Nenek nggak boleh ngomong kayak gitu. Nenek udah selalu ada buat Putri. Maafin Putri yang selalu nyusahin nenek. Kasian banget Putri.